Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup dalammu. Salam jemaat Tuhan yang Yesus kasihi dimanapun Anda berada pada saat ini. Apa kabar Anda semua? Pastinya bersama Yesus kita mantap, kita hebat, kita luar biasa. Yes, haleluya, haleluya. Pagi ini kita akan bersiaran melalui channel Shalom Ministry yang akan memberkati Anda dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur 25 ayat 1 hingga yang ke-10. Mazmur 25 ayat 1 hingga yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Ya, semua orang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasan. Ayat yang keempat, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah aku, sebab engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ayat yang keenam, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ayat yang ke-8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat yang ke-9, ia memimpin orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, sebelum kita menguraikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapak yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami sudah membaca dari Mazmur 25 ayat 1 hingga yang ke-10. Sebentar kami akan membicarakannya, dan mari Tuhan menaruhkan hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti bersama-sama, jemaat dan para pendengar yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam hati mereka. Mereka akan diberkati selama menyaksikan siaran ini berlangsung. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang berbicara memahami jalan dan waktunya Tuhan. Sekali lagi, memahami jalan dan waktunya Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia itu sangat susah ataupun sulit. Pernah Anda mendengar slogan kata ini? Benarkah menjadi manusia itu susah ataupun sulit untuk diarah? Mungkin lebih tepatnya kita sebutkan hati manusia itu rumit ataupun sangat susah diurus ataupun diatur. Hati memang rumit dan penuh misteri dan tak terselami. Tetapi kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup di bumi ini susah dan sulit juga, saudara. Contohnya, sejak lahir kita sudah diperanakan dalam dosa, hidup mengenal dosa dan teracuni oleh begitu banyak pemikiran-pemikiran dan prinsip dunia. Hidup itu sulit saat kita harus belajar hidup dengan baik.
menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai, menghadapi rumitnya cinta kasih manusia, mengalami harus bekerja keras saudara, mengalami kesusahan demi kesusahan badani ataupun tubuh kita. Itulah namanya hidup saudara. Anda masih hidup di bumi, maka tetap harus menghadapi namanya kesulitan ataupun kesusahan kehidupan saat kita masih di bumi ini. Saudara, memahami kehidupan di sekitar kita saja sudah sulit, termasuk susahnya memahami hati dan pikiran orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Lalu bagaimana manusia dapat memahami dan mengerti jalan-jalan dan waktunya Tuhan? Bukankah ini mustahil saudara? Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita selalu banyak bergumul tentang pikiran dan jalan hidup kita di masa lalu saudara, selalu bermasalah di area pemikiran dan hati, membuat peperangan demi peperangan yang tidak habis dan sangat melelahkan ataupun meletihkan. Seluruh energi, kekuatan, dan air mata kita tercurah bagi diri kita sendiri karena kita menangis. Dan bukannya untuk melayani Tuhan dan sesama. Siapakah manusia sehingga ia mengerti pikiran dan jalan Tuhan saudara? Waktu ini kita mengalami pergumulan pikiran dan hati tentang apa yang dihadapi oleh dunia dan manusia sekarang ini tentang COVID-19. Akhirnya kita sadar bahwa kita harus segera menuntas atau memutuskan peperangan ini dan berdamai dengan diri dan jalan-jalan hidup kita. Susah untuk mengakuinya saudara, tetapi itulah yang harus kita dan saya akui di hadapan Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi, di saat kita begitu lelah, letih dalam roh dan jiwa kita terus mengoreksi, menyelidiki pribadi kita, apa yang salah dengan diri kita sendiri, celah apa yang kita sengaja atau tidak sengaja buka sehingga banyak serangan yang bertubi-tubi di hati dan pikiran ini. Saat kita mengambil waktu untuk berdiam, Tuhan membukakannya kepada kita. Inilah gunanya berdiam. Saudara, seperti seorang yang kehilangan jam tangannya yang mahal di antara tumpukan jerami, sibuk mencari ke sana kemari, dan dia tidak menemukannya. Sampai akhirnya, saudara, pemilik jam tangan itu duduk berdiam dan merenungkan beberapa saat. Barulah dia dapat mengingat di mana ia meletakkan jam tangannya itu tadi. Kemudian dia menemukannya dengan cepat. Berdiam sangatlah perlu untuk mendapatkan kekuatan baru. Saudara yang Yesus kasihi, Mazmur 25 ayat 1 hingga 2 yang seperti pembacaan kita mengatakan, dari Daud kepadamu, ya Tuhan, ku angkatkan jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Saudara, Daud adalah seorang raja Israel yang hebat. Dan kita pun mengakui hal itu saudara. Tetapi kita juga percaya dia mengalami begitu banyak juga ketidakmengertinya akan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Beban-beban yang begitu banyak, kesedihan, kesesakan, dan perjuangan mengiringi langkah Daud selama dia menjadi raja yang besar. Bagaimana reaksi Daud, saudara? Saat dia menghadapi masalah, dia membawanya kepada Bapa dan mengangkat jiwanya. Berbicara tentang jiwa adalah pusat kehidupan manusia juga selain roh. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita sebagai manusia. Jiwa memiliki kekuatan sendiri yang dapat mempengaruhi diri dan orang lain. Jiwa ini sangat mudah, lemah, tergoncang. Jiwa manusia sangatlah rapuh dan mudah terseret oleh daging. Oleh karena itu, angkatlah jiwa kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan
dalam segala keadaan. Jemaat yang Yesus kasihi, pernahkah kita dapat mengerti akan jalan-jalan dan waktunya Tuhan? Maksud saya adalah jika Anda benar-benar ada dalam jalan Tuhan, tetapi Anda tidak mengerti mengapakah itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin sering kita alami, memang ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ini karena seizinan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga penderitaan dan kesesakan yang kita dapat karena kita sebenarnya sedang menempuh jalan kita sendiri. Ada penderitaan yang tidak perlu dan tidak usah kita pikul jika kita mengambil jalan Tuhan. Tetapi, saudara, ada kerikil, tajam, duri, batu-batu yang harus dilewati juga saat mengambil jalan Tuhan. Saudara yang Yesus kasihi dimanapun berada saat ini, kita akan belajar beberapa hal yang kita pelajari lewat pembacaan Mazmur 25 ayat 1 hingga yang ke-10. Memahami jalan dan waktu Tuhan bagi hidup kita. Hal yang pertama yang perlu kita belajar adalah ayat 4 dan ke-5 itu, saudara. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Poin yang pertama, belajar memahami jalan dan waktu Tuhan itu. Saudara yang Yesus kasihi, maukah kita belajar mengenal dan mengerti jalan-jalan Tuhan? Saat ini kita belajar, berdoalah seperti Daud. Mintalah kepada Bapa di surga yang baik dan sempurna untuk memberitahu dan mengajar jalan-jalannya kepada kita. Tanya, dan nyata jalan Tuhan itu bukan sekadar untuk dilalui, saudara. Tetapi kita juga harus diajar tentang jalan-jalan Tuhan itu. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, manusia selalu sibuk untuk boleh diam dan belajar. Apalagi merenung. Banyak yang tidak mau belajar tahap demi tahap. Tetapi jika oleh instan dan secara langsung mengerti semuanya, bagi Tuhan kita tidak mungkin sedemikian, saudara. Sekalipun Anda ingin cepat-cepat memahaminya, jika belum waktunya dibukakannya untuk Anda, maka itu tidak akan menambah kebaikan buat kita. Mungkin saja ketidakpercayaan dan depresi sebab otak yang kecil ini, saudara, bagaimana mampu menampung semua pikiran Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat poin yang kedua, ayat 6 hingga yang ke-7, bicara, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ayat yang ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Poin yang kedua, kita belajar. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Semua kita punya masa lampau, pengalaman masa lalu. Saat kita tahu kelemahan kita di area tertentu, saudara, janganlah mencobai diri ke arah ke sana. Ada orang yang tidak boleh melihat film kisah cinta yang romantis. Yang saya maksudkan bukan percintaan seks, tetapi kasih cinta. Karena setelah itu pikirannya akan melayang dan tak karuan, dan boleh jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan pikiran kotor. Jika kita tahu demikian, lebih baik jangan menonton. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh menonton film, tetapi Andalah yang harus menilai kekuatan dan kelemahan pada diri kita masing-masing. Poin yang ketiga, saudara, adalah ayat yang ke-8.
ayat yang ke-8 berkata demikian. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Poin yang ketiga, saudara, adalah Tuhan tetap baik dan benar. Saya ulangi, Tuhan tetap baik dan benar. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, seperti ayat yang ke-8. Ini menegaskan kepada kita semua tentang pribadi Allah sendiri, baik dan benar. Pernahkah Anda merasa Tuhan itu tidak baik kepada Anda? Merasakan Dia tidak adil pada diri Anda, tidak sayang kepada Anda, dan tidak memperhatikan pribadi Anda? Jika Anda selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa? Maka mungkin sebetulnya Anda belum berdamai dengan jalan Tuhan, Anda dan panggilan Anda. Dia selalu baik, saudara. Tidak pernah tidak baik. Dia selalu baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia benar, tidak pernah salah. Dia mengenal kita dan mengetahui jalan-jalan kita dan mendatangkan kebahagiaan. Sayangnya, saudara, banyak orang yang sesat jalan tetapi tidak menyadari. Amsal 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Puji nama Tuhan. Dan kita lihat poin yang keempat, yang terakhir, saudara. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Poin yang keempat, saudara, adalah jalan kasih setia dan kebenaran. Saudara yang Yesus kasihi dimanapun saat ini berada, untuk mengetahui bagaimana jalan Tuhan dan waktu Tuhan, mengapa kita harus mengikuti Dia, saudara. Ayat 10 adalah kunci daripada pembacaan ini. Karena ayat 10 menjelaskan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Di dalam jalannya ada cinta yang hangat, kasih yang memulihkan dan memuaskan hasrat kita. Dalam kasihnya ada kesetiaan kepada kita. Orang yang siap menerima hadirat Allah setiap hari akan mengalami Tuhan dan berkobar-kobar sepanjang waktu. Haleluya. Saudara yang Yesus kasihi, firman Tuhan menjamin barang siapa berpegang pada perjanjian dan peringatannya, maka dia akan mengalami jalan Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran. Kalau kita tidak memahami jalan dan waktunya Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Kita tidak akan tahu bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Dengan memahami jalan dan waktunya Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadinya. Dan dengan mengenal pribadinya, kita akan mengetahui kehendak dan rencananya, apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan berkata, Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara yang Yesus kasihi, terkadang jalan Tuhan itu terasa amat berat untuk kita jalani. Tetapi selalu ada rencana yang indah, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, memberkati kita semua dimanapun Anda berada, agar kita dapat memahami jalan dan waktu Tuhan bagi setiap pribadi kita. Lewat firman Tuhan ini akan memberkati Anda. Mari kita berdoa.
kemuliaan kami berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami meteraikan firman Tuhan bagi setiap pendengar yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini mendapat tempat di dalam diri kami masing-masing untuk memahami dan mengerti jalan dan waktunya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan yang siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.